Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Handayani dengan NIM 351210007. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ketahanan nasional untuk memenuhi tugas akhir saya. Selamat menyaksikan. Nah, apa itu ketahanan nasional? Jadi, ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsanya dari segala bentuk ancaman, tantangan, maupun hambatan yang ada, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa itu. Lalu, apa sih pentingnya ketahanan nasional bagi sebuah negara? Ketahanan nasional tentunya sangat penting bagi sebuah negara dalam menghadapi ancaman, hambatan, dan tantangan yang ada. Jiwa ketahanan nasional adalah persatuan dan kesatuan, sedangkan sebuah negara dapat bertahan jika ada persatuan dan kesatuan dalam negara itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebuah negara dapat bertahan jika memiliki ketahanan nasional. Selanjutnya yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang membahayakan negara kita. Yang pertama, ada ancaman. Ancaman bersifat merombak dan mengubah kebijaksanaan, baik bersifat militer maupun non-militer, yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Contohnya ada narkoba. Nah, kasus narkoba merupakan contoh dari ancaman non-militer yang bisa berasal dari luar maupun dalam negeri. Lalu yang kedua ada tantangan. Tantangan bersifat mengugah kemampuan. Contohnya ada percobaan invasi asing, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan ada kriminalitas. Selanjutnya ada hambatan dan gangguan. Hambatan dan gangguan keduanya bersifat melemahkan. Bedanya, hambatan berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan gangguan berasal dari luar. Contoh dari hambatan adalah sikap fanatik terhadap golongan sendiri, juga pendidikan masyarakat yang kurang. Sementara gangguan contohnya adalah posisi geografis Indonesia yang terletak di antara pertemuan 3 titik lempeng bumi, sehingga menyebabkan Indonesia rentan terjadi gempa bumi. Selanjutnya yaitu pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bernegara. Yang pertama adalah aspek ideologi. Aspek ideologi merupakan nilai dasar yang menjadi cita-cita sebuah bangsa. Bangsa Indonesia menggunakan ideologi Pancasila, yang merupakan ideologi yang unik dibanding bangsa lainnya. Jika ideologi bangsa tersebut tidak tertanam dalam hati dan pikiran segenap bangsa Indonesia, maka ideologi tersebut akan mulai memudar dan mulai gampang dipengaruhi oleh pihak asing. Yang kedua adalah aspek politik. Pancasila dan Undang-Undang Dasar menjadi dasar politik dalam negeri maupun luar negeri bangsa Indonesia. Politik luar negeri bangsa Indonesia bersifat bebas dan aktif. Bebas artinya Indonesia berhak menolak investasi dari luar, maupun berhak untuk tidak memihak, dan aktif berarti Indonesia berhak untuk bergaul dalam pergaulan internasional. Secara aktif dan tidak aktif hanya menjadi objek saja. Aspek ketiga adalah aspek ekonomi. Bangsa Indonesia menggunakan sistem ekonomi kerakyatan, berhak untuk berpartisipasi dalam roda perekonomian bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan Indonesia, yaitu mensejahterakan rakyat. Aspek keempat merupakan aspek sosial budaya. Budaya nasional adalah gabungan dari budaya lokal dan budaya asing yang disatukan untuk menjadi budaya nasional bangsa Indonesia. Jika budaya bangsa Indonesia tidak kuat, maka akan mudah terintervensi negara asing, sehingga budaya nasional tersebut dapat luntur dan Indonesia dapat kehilangan identitasnya. Yang kelima adalah aspek hankam. Pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.